Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gia Kusnandar Ningrum dari kelas 2B dengan NIM 4445250065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regresi dan korelasi dan juga akan menjelaskan interpretasi dari data yang sudah saya cari. Nah, di sini pertama ada nama saya sendiri #Gakusnandar dan juga regresi dan korelasi. Nah, ini fungsinya itu hanya sebagai judul dan juga catatan agar codingan kita itu rapih. Jadi RSUD itu tidak akan mengeksekusi si hashtag ini ke dalam hasil. Nah, selanjutnya di sini ada data penjualan dalam clipboard. Nah, ini tuh fungsi si clipboard ini tuh untuk mengimport si data yang sudah kita copy ini. Jadi sebelumnya di Excel itu kita harus mengcopy si datanya itu yang di Excel dan lalu di RSUD itu kita tulis saja format data penjualan dalam clipboard. Nanti setelah itu kita run, dan setelah kita run akan muncul data seperti ini. Nah, selanjutnya kita ketik format data penjualan. Nah, data penjualan itu untuk menampilkan isi dari data yang baru saja kita ambil dari si clipboard ini. Dan selanjutnya ada data penjualan data frame. Nah, data frame ini fungsinya untuk memastikan dan mengubah format menjadi data frame agar data itu dapat diolah dengan stabil pada step statis selanjutnya. Dan selanjutnya di sini ada Y, data penjualan jumlah permintaan. Nah, si Y ini tuh didefinisikan sebagai variabel dependent atau juga yang bisa disebut sebagai yang dipengaruhi. Kita mengambil kolom data penjualan. Nah, si hashtag si simbol dolar ini tuh fungsinya untuk mengunci atau mengambil kolom tertentu. Dan selanjutnya di sini ada X. Nah, X ini tuh sama saja seperti si Y, tapi si X ini tuh didefinisikan sebagai variabel independen atau yang bisa disebut sebagai yang memengaruhi. Nah, sini kita kan mengambil harga rumput ini ya, dan sama juga si dolar ini tuh fungsi untuk mengunci. Nah, di selanjutnya ada regresi LM, Y linear X. Nah, di sini tuh fungsinya untuk kita bisa melihat apakah si variabel si Y ini, si jumlah permintaan dan harga rumput ini tuh saling memengaruhi atau tidak. Dan melihat bagaimana memengaruhi atau tidak dalam hasil perhitungan itu disimpan dalam variabel bernama regresi. Nah, ini di selanjutnya ada regresi. Nah, regresi itu dijalankan untuk memunculkan output nilai intercept konstanta dan koefisien dari variabel X secara singkat. Nah, di sini ada summary regresi. Nah, summary regresi ini tuh digunakan untuk memunculkan ringkasan detail hasil analisis statistik secara menyeluruh. Dari sini kita tuh bisa melihat nilai signifikansi p-value-nya tuh dan seberapa akurasi model kita lewat nilai R-squared. Nah, selanjutnya di sini ada plot X, Y, X lab. Nah, di sini tuh bakalan munculin grafik ini. Setelah nanti kita bakalan munculin grafik ini, dan juga isinya itu memetakan titik-titik data berdasarkan variabel X dan juga Y. Argumen X lab dan Y lab berfungsi untuk memberikan label atau penamaan pada sumbu X dan juga sumbu Y. Dan selanjutnya ada upline. Upline ini tuh digunakan untuk menambahkan garis regresi linear tepat di tengah-tengah titik-titik data pada grafik tersebut. Garis ini tuh menunjukkan arah tren data kita. Dan yang terakhir, dan sintaks terakhir itu tuh ada core XY. Nah, si core XY ini tuh difungsikan untuk menghitung nilai koefisien dan juga korelasi persen antara si X dan juga si Y. Nah, angkanya tuh akan memberitahu kita seberapa kuat sih hubungan erat antara harga rumput laut dan juga jumlah permintaan ini. Oke, segitu saja sintaks yang dapat saya jelaskan, dan saya akan menginterpretasikan hasil dari data ini. Nah,
Nah, berdasarkan analisis di RStudio, bagian residual itu menunjukkan model kita sudah pas karena jarak tebakan itu kecil. Nah, dipertegas oleh residual standar error. Di sini bisa kita lihat ada 358. Nah, yang artinya rata-rata tebakan rumusnya itu cuma meleset 4,35 kg saja dari data asli. Pada tabel coefficients yang ini bisa dilihat di sini ada 329 sama 3299. Nah, berarti jika harganya itu Rp0, perkiraan permintaannya itu ada di angka 329 kg. Nah, sedangkan angka variabel X itu tuh di sini ada sebesar minus 7,4686 dan bisa kita bulatkan itu sebagai minus 7,5 jika kita bulatkan. Dan atau p value nilainya tuh kecil sekali, yaitu kurang dari 2e pangkat min 16. Nah, di sini tuh ada dilengkapi oleh simbol bintang. Di sini ada 3 yang artinya tuh sangat signifikan, membuktikan harga nyata tuh mempengaruhi permintaan. Nah, terakhir di sini ada multiplied R squared. Di sini ada 0,1921, artinya sebesar 99,21%. Naik turunnya permintaan mutlak dikontrol oleh si harga rumput laut ini, yang mana semuanya itu dipertegas oleh grafik plot dari garis upline yang membentuk tren turun sesuai hukum ekonomi. Nah, segitu saja yang dapat saya jelaskan dan juga interpretasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.